Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan lihat gimana sih caranya merakit PC. Bisa kita lihat di depan sudah ada komponen-komponen yang mau kita rakit. Kalian tahu gak sih sebenarnya merakit PC itu mudah loh, asalkan kita tahu step by step dan aturannya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, pertama-tama pastinya kita butuh alat seperti obeng untuk merakit PC. Kita bisa menggunakan obeng plus dan obeng minus. Saya juga merekomen tatakan untuk menaruh baut agar tidak hilang saat merakit PC dan gampang untuk memisahkan baut-bautnya. Kita pastikan terlebih dahulu kita memiliki semua komponennya mulai dari CPU. Di sini saya menggunakan CPU Intel Core i5. Selanjutnya ada RAM. RAM ini sangat penting karena memengaruhi seberapa cepat CPU untuk mengakses data. Di sini saya menggunakan RAM Corsair DDR4 yang berkapasitas 4 GB. HDD di sini juga tak kalah penting karena bisa disebut juga nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. HDD ini berfungsi sebagai tempat penyimpan segala macam data. Di sini saya menggunakan HDD-WD dengan kapasitas 500 GB. Motherboard, udah jelas harus ada untuk pasang semua komponen-komponen tadi. Kita pastikan motherboard yang kita miliki support atau cocok dengan komponen-komponen yang tadi. Setelah itu ada power supply, yang ini jenis basic. Semua kabelnya sudah terpasang semua. Ada juga semi modular yang artinya ada beberapa kabel yang sudah terpasang dan ada juga beberapa kabel yang belum terpasang. Selain itu ada full modular, kabelnya itu belum terpasang semua. Hal lain yang perlu kita lihat adalah wattnya. Pastikan ini sudah cukup untuk sistem yang bakal kita rakit. Heatsink juga salah satu yang kita harus pikirin. Beberapa CPU bakalan dapat stok heatsink yang biasanya sudah cukup bagus. Sekalian bisa ngirit uang juga biar nggak beli-beli lagi. Peran dari heatsink ini sangat penting juga karena berfungsi untuk mendinginkan CPU. Fan, kita juga butuh fan untuk merakit PC, apalagi untuk gaming. Selanjutnya, di sini kita akan coba pasang ODD. ODD sudah jelas kita butuh, apalagi kita suka menggunakan kaset untuk instalasi-instalasi pada Windows. Dan yang terakhir, kita pasti butuh casing. Saya rekomen pilih casing dari awal dulu sih, karena itu yang bakal ngasih tahu kita komponen apa sih yang cocok. Pastikan kita memilih casing dulu sebelum kita memilih komponen-komponen lainnya. Oke, pertama-tama kita ambil terlebih dahulu motherboardnya nih. Habis itu kita bisa langsung pasang CPU-nya. Kita harus pelan-pelan untuk memegang CPU-nya. Pegangnya di bagian samping-samping aja. Hati-hati pin di bagian bawahnya jangan sampai bengkok. Sebelum kita pasang, angkat dulu lever di motherboardnya. Dan kalau kalian perhatiin, ada segitiga emas yang bakal kita cocokin sama segitiga juga di CPU socket yang ada di motherboard. Kita bakal taruh pelan-pelan, biarin aja CPU-nya itu duduk sendiri, jangan dipaksa. Setelah duduk dengan rapat, jangan lupa kita kunci lagi dengan cara turunin levernya yang kita angkat tadi. Nah, akhirnya kita sudah selesai memasang CPU. Habis itu kita bisa lanjut ke RAM. Tergantung motherboard kita seperti apa, terkadang cuma ada 2 slot, 4 slot, atau bahkan lebih. Nah, saya di sini hanya menggunakan 1 stick RAM saja. Kalau semuanya sudah sejajar, kita bisa tekan di 2 sisi ini untuk masukin sampai tabnya itu ketutup sendiri. Nah, udah selesai, akhirnya RAM-nya sudah terpasang. Untuk ini kita pastikan dulu keempat bautnya pas pada keempat titik. Jika sudah pas, langsung saja kita tekan satu persatu. Jika sudah semua, putar satu persatu pengaitnya. Lalu ambil kabel heatsink yang ke motherboardnya. Selesai dengan pemasangan heatsinknya. Nah, selanjutnya kita akan memasang motherboardnya. Pelan-pelan saat memasukkan motherboardnya ya. Kadang suka terpentok ke bagian body casing. Ambil baut motherboardnya, kita bisa mulai baut di semua lubang motherboardnya. Nah, kalau semua baut sudah terpasang, kita bisa lanjut ke harddisknya atau HDD. Biasanya di casing ada slot tempat untuk menaruh harddisk. Lalu kita bisa ambil harddisk dan kabel SATA-nya. Kita ambil dulu plastik wadahnya untuk harddisknya. Kita pasin tonjolan pada tempat harddisknya dengan lubang yang ada di harddisk. Jika sudah terpasang, kita taruh kembali ke harddisk ke slotnya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke power supply. Jenis power supply yang saya gunakan ini basic, jadi kabelnya sudah terpasang semua. Kita bisa mulai langsung baut power supply-nya ke casing.
Lanjut nih, optical disk drive atau biasa disebut ODD. Biasanya di beberapa casing ada slot untuk naruh optical disk drive ini. Jika di casing PC kalian gak ada slotnya, maka skip aja step ini. Nah, sekarang kita bisa lanjut colok kabel 24 pin. Soket dari kabel 24 pin biasanya ini ada di sebelah kanan. Dan colokannya juga bisa satu arah saja. Jadi gampang kok dan gak mungkin salah. Setelah itu, kita bisa lanjut ke kabel CPU. Lokasi soketnya ada di atas kiri. Dan pastiin lagi semuanya itu lurus sebelum ditekan sampai masuk. Nah, selain itu ada kabel untuk USB 3 ports yang ada di casing kita. Dipasangnya itu di port J USB yang seperti ini. Lokasinya biasanya ada di bagian bawah motherboard. Pasangnya juga cuma bisa satu arah, jadi pasti kalian gak akan salah. Selanjutnya ada kabel HD audio. Kita akan colok ke port J audio, yang biasanya itu ada di bawah kiri motherboard. Kabel ini untuk menyalakan audio yang ada di pan casing. Pastikan sebelum ditekan semuanya sudah lurus, supaya tidak ada pin yang rusak. Selanjutnya, kita akan memasang kabel PSU ke optical disk drive. Untuk soket kabel PSU itu berada di sebelah kiri ya, karena yang sebelah kanan untuk kabel SATA. Selanjutnya, kita akan memasang kabel SATA untuk ke optical disk drive. Colok terlebih dahulu kabel SATA ke port SATA. Jika sudah, kita bisa langsung saja konekin kabelnya ke optical disk drive. Selanjutnya, kita akan memasang kabel SATA untuk ke hard disk. Colok terlebih dahulu kabel SATA ke port SATA. Langsung aja jalurkan kabel PSU dan kabel SATA-nya dengan rapi. Setelah kita menjalurkan kabel PSU dan kabel SATA-nya dengan rapi, lanjut kita akan colokkan kedua kabelnya ke hard disk. Kabel PSU itu dicolokkan ke soket sebelah kiri. Untuk kabel SATA, kita colokkan ke soket sebelah kanan. Jika kabel PSU dan kabel SATA sudah tercolok, taruh kembali hard disknya pada slotnya. Kita lanjut menyambung kabel fan dengan port kabel dari PSU. Caranya, masukin itu setiap pinnya, dipasin dengan lubang-lubangnya. Pastiin sudah lurus ya. Jika sudah lurus, kita bisa langsung kencangin. Lanjut, kita pasang kabel-kabel seperti power LED, reset SW, HDD LED, dan lain-lain. Kita bisa mencolok sesuai dengan portnya masing-masing. Biasanya, di motherboardnya ada nama-nama portnya. Selanjutnya, kita akan sambungkan fan yang menempel pada tutup casing dengan menyambungkan kabel fan dengan kabel dari PSU. Jika sudah, kita tutup casingnya, lalu kita kencangkan dengan baut casing. Dan akhirnya kita sudah selesai merakit PC dari awal sampai akhir. Oke, jadi begitulah teman-teman cara merakit PC. Buat kalian yang sudah nonton step by stepnya dari awal video hingga akhir video, saya yakin kalian pasti bisa dan berhasil. Share video ini jika bermanfaat buat kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.